Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di objek wisata Monumen Perjuangan Rakyat di Kota Palembang. Dan kali ini telah hadir seorang inovator yang luar biasa dari Tenaga Kesehatan Inovatif Puskesmas Kalidoni, Ibu Tri Arso Arumningsi Putri AMKEP dengan inovasinya Lato Lato. Nah, apa itu Lato Lato? Baik, kita sapa Ibu Tri Arso Arumningsi. Iya, selamat datang Mbak Tri ya. Iya. Apa kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya. Sehat. Oke, ini inovasinya adalah lato-lato nih, menarik sekali ya. Apa sih lato-lato itu dan apa yang menjadi latar belakang ide munculnya inovasi ini Mbak Tri? Iya. Jadi Lato-Lato adalah layanan mobile VCT temukan ODA orang dengan HIV/AIDS dan lanjut terapi obat. Jadi kami dari tim VCT atau tim HIV Puskes Kalidoni itu berinovasi bagaimana pasien HIV positif itu langsung segera minum obat. Iya. Jadi saat kami melakukan mobile itu kami membawa obat. Jadi saat pasien dinyatakan HIV positif kita langsung pengobatan dengan profilaksis. Jadi itu karena kita kemarin pernah dapat pasien positif tapi lost to follow up. Iya. Jadi tidak melanjutkan pengobatan. Seperti itu. Oke, baik. Untuk proses inovasinya sendiri Mbak Tri itu bagaimana? Kan ini kan mobile nih. Artinya apakah Mbak Tri dan tim ini pergi ke lapangan terjun langsung atau bagaimana? Ya. Jadi kalau untuk mobile itu kita ada populasi yang kita targetkan, sasaran seperti misalnya ibu hamil, Ya. itu kita melakukan MOU dengan rumah sakit yang ada di jejaring kita, dengan salah satunya rumah sakit yang mengadakan USG gratis. Jadi kita mobile mengikuti dokter spesialis obgyn, itu Ya. USG gratis keliling, sekalian kita periksa deteksi dini HIV, AIDS, dan IMS-nya. Iya. Dan selanjutnya kalau untuk ke teman-teman populasi kunci seperti LSL, WPS, dan penasun, itu biasanya kita ke spot seperti misal panti pijat, Iya. kafe-kafe, dan tempat prostitusi yang dimana ada populasi kunci teman-teman kita itu. Iya, baik. Apakah ada kendala karena ini ada spot-spot yang didatangi kan tempat prostitusi? Apakah mereka mau untuk didatangi dan dideteksi apakah mereka ada HIV-nya seperti itu? Iya, jadi untuk masuk ke dunia mereka Ya. atau bisa memeriksa mereka itu kita kerjasama sama teman-teman dari LSM. Iya. Kalau sekarang kita kerjasama dengan LSM Yayasan Intan Maharani. Jadi teman-teman dari LSM ini yang menjadi pendamping kita untuk mendekatkan diri ke teman-teman yang ada di spot, di tempat. Selanjutnya kita atur jadwal untuk pemeriksaan kayak gitu. Iya. Berarti pada saat kita ke spot ya, ini khusus di tempat yang prostitusi tadi, mereka langsung diambil sampel on the spot ya, Ya. di sana. Langsung terdeteksi bahwasanya mereka terkena HIV. Iya. Ya, terus kemudian langsung diberikan obat. Iya. Jadi untuk keberlangsungannya sendiri bagaimana itu? ya. Jadi untuk pada saat pemeriksaan kita membawa alat yang bisa langsung tegak diagnosa. Ya. Karena kita turun bersama tim, ada dokter, dokter konselor, ada teman analis, dan ada satu untuk pencatatan dan pelaporan. Jadi begitu dapat pasien HIV positif, tegak diagnosa positif, kita kasih obat namanya profilaksis. Iya. Jadi obat penanganan pertama.
Dan selanjutnya kita sarankan ke Puskesmas Kalidoni untuk melanjutkan pemeriksaan selanjutnya. Karena kita ada pemeriksaan seperti TCM dan pemeriksaan lain. Nah, jadi biasanya teman-teman kalau misalnya sudah dibekali obat, mereka akan selanjutnya, Mbak, obat kami habis nih, mencari. Tapi kejadian kemarin itu kita sempat yang lost follow up, kan kita nggak ngasih obat pada saat mobile. Jadi mereka ngerasa karena biasanya saat kita dapat pasien ini masih dalam stadium 1 yang tidak ada gejala, tidak ada keluhan. Jadi mereka masih merasa sehat kayak gitu. Oke, baik Mbak Tri. Ini kalau boleh tahu nih, apa sih gejala-gejala penderita HIV dan bagaimana cara menanggulanginya? Mungkin sebenarnya ini ranah dokter sebenarnya menjelaskan, tapi di sini saya sebagai pemegang program sedikit banyak sering mengikuti pelatihan. Jadi kalau untuk ciri khusus untuk pasien HIV pada saat stadium 1 itu tidak ada gejala. Kecuali harus dites sendiri. Kecuali harus tes karena merasa beresiko tadi. Tidak ada gejala. Biasanya yang bergejala itu sudah masuk di stadium 3, 3 ke atas. Banyak macam-macam untuk gejala, ada yang hanya gejalanya sariawan tidak sembuh-sembuh. Begitu kita tes, kita ada pasien 1 positif LSL, teman LSL, lelaki, seks lelaki, itu keluhannya sariawan, 1 bulan tidak sembuh. Langsung kami tim inisiatif untuk periksa, dan ternyata dia HIV positif. Pas saat periksa lanjutan itu sudah stadium 3. Waduh, berarti kurang tanggap ya dengan gejala yang ada jadi, seperti itu ya. Kita kalau di Puskes Kalidoni itu sudah koordinasi dengan poli-poli. Jadi mulai dari poli umum, poli anak, poli gigi, dengan ada keluhan kandidiasis, tadi sariawan, jamur, atau yang perempuan keputihan berulang, sakit misalnya buang air kecil sakit, itu langsung cepat tanggap, langsung kirim ke labor untuk pemeriksaan HIV, AIDS, dan IMS-nya. Oke, baik Mbak Tri, ini ada lagi nih untuk edukasi ya kepada sahabat inovasi di rumah Mbak ya. Apakah HIV itu menular, dan apakah HIV ini penularannya melalui apa? Apakah misalnya penderita HIV kita ngobrol, apakah itu menular seperti itu? Ya. Jadi kalau untuk HIV itu dikatakan menular, iya, karena HIV adalah virus ya. Jadi HIV itu menular, tapi cara penularannya itu virus HIV hanya terdapat di dalam 3 yang ada dalam tubuh kita: darah, cairan tubuh seperti sperma dan vagina, dan air susu ibu. Jadi hanya melalui 3 ini jalannya si virus. Jadi kalau misalnya darah itu biasanya pemakai narkoba suntik yang berganti-gantian memakai jarum, itu jalannya untuk penularan. Terus hubungan seksual yang paling utama. Dan selanjutnya ibu dengan HIV positif menyusui bayinya. Itu biasanya jalan penularannya. Tapi kalau misalnya kita berenang, ciuman, berpelukan, makan bersama, itu tidak menular. Salaman itu tidak menular. Baik. Itu sangat mengedukasi ya, karena kita masih awam nih masalah HIV. Karena selama ini yang kita dengar, apabila nih ada penderita HIV, mereka dikucilkan. Seperti itu. Jadi sahabat inovasi di rumah sangat mengedukasi sekali ya, bahwa penderita HIV tidak perlu kita ada stigma, ada stigma dan diskriminasi, dan diskriminasikan. Berarti mereka tetap kita welcome sebagai teman. Namun hindarilah 3 jalannya penularan HIV tadi ya. Oke, baik. Hindari penyakitnya, jangan orangnya. Jangan orangnya. Iya, oke, luar biasa sekali. Oke Mbak, pengembangan kedepannya nih mau dibawa kemana inovasinya? Ya. Selanjutnya ya, inovasi ini tetap akan kami jalankan karena kita melihat sekarang teman-teman untuk populasi kunci itu sudah banyak, dan mereka adalah orang-orang yang beresiko terkena virus ini. Jadi memang sebenarnya ini sudah program dari Dinas Kesehatan, Mbak. Sudah lama kita jalankan, cuma kami tim Kalidoni menjadikan ini inovasi karena kami langsung membawa obat tadi, obat profilaksis, agar teman-teman yang didiagnosa HIV positif atau IMS positif itu langsung pengobatan. Kayak karena gitu. langsung mobile ya. Ya, langsung mobile, kita langsung datang ke tempat-tempatnya mereka.
Oke, sangat luar biasa sekali inovasinya ya, Mbak Tri. Jadi nggak takut ya untuk harus terjun langsung seperti itu ya? Alhamdulillah nggak. Nggak Ya. Oke. Baik Mbak Tri, harapan kedepannya nih, ada yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, Mbak? Silakan. Ya, jadi untuk teman-teman yang memang kita bekerja dari hati, Iya. karena bukan materi yang kita harapkan, terutama kayak kami tenaga kesehatan ini menjalankan tugas ini sebenarnya kalau mau diukur materi, kayak kami keluar untuk ke spot-spot itu keluarnya malam, Mbak. Iya. Jam 9 itu baru keluar dari rumah, meninggalkan keluarga, ada suami, ada anak kan. Jadi sebenarnya kalau dihitung materi itu nggak bisa dihitung dengan materi. Iya. Cuma kita itu sudah bekerja dari hati. Jadi berharap teman-teman yang pekerja seks komersial tadi, mereka juga punya hak untuk sehat. Iya. Jadi kita tujuan kita memutus mata rantai penyakit ini, karena ini adalah fenomena gunung es. Iya. Seperti tidak ada, tapi di bawah itu banyak sekali teman-teman yang ternyata pas diperiksa HIV-nya positif, kayak gitu. Oke, baik Mbak Tri. Terima kasih atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation ya Mbak ya. Mungkin ada ucapan terima kasih yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, silakan. Iya, saya berterima kasih untuk terutama tim HIV untuk Puskes Kalidoni. Ada dokter kami, Dokter Dewi, yang selalu setia menemani saya mobile kemana-mana dan membuka konsultasi 24 jam. Iya. Jadi Luar kita biasa, ya. juga untuk teman-teman yang populasi kunci yang setelah kita periksa bila ada keluhan, kita juga melayani konsultasi via WA, Mbak. Iya. Jadi bisa ke saya atau ke Dokter Dewi. Iya. Terima kasih juga untuk analis Dewi Mayanti, dan ada pencatatan pelaporan kita, ada Asoki, dan juga untuk Kepala Puskesmas Kalidoni yang sangat mendukung. Jadi Dokter Aprianti ini sangat mendukung kegiatan kami. Jadi dia juga memfasilitasi kami untuk membawa ambulans setiap mobile kayak gitu kan, untuk memberikan izin untuk mobile ke tempat-tempat yang sebenarnya jauh dari jangkauan kami. Sekarang kami sering ke daerah kilometer 7 kayak gitu kan, jauh-jauh. Dan ada ini bagian Promkes, Ibu Dahlia yang sudah selalu support kami untuk menjadikan ini inovasi, yang sudah mendukung kami untuk menjadikan ini bisa kita angkat menjadi inovasi. Iya. Seperti itu. Dan teman-teman semua yang ada di Puskes Kalidoni dan teman-teman dari Balitbangda. Balitbangda. Dari teman-teman dari Balitbangda ya, terima kasih banyak kesempatannya saya bisa diundang kayak gini, menjadi kehormatan untuk kami. Oke, baik. Kami yang sangat berterima kasih atas kehadiran Mbak Tri ya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah, dan kami tunggu inovasi selanjutnya ya dari Puskesmas Kalidoni. Oke, terima kasih. Baik sahabat inovasi, ucapan terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada Museum Monfera Palembang, dan untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast kami di One Day One Innovation. Kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi di podcast selanjutnya. Salam inovasi.